Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Norma Yunia MM dan teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih bisa berkuliah walaupun masih berbasis online. Salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, serta kita juga selaku umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai materi peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Di sini saya Mutia selaku moderator dan pemateri ketiga. Ada pemateri pertama yaitu Ikhlasul Amal dan pemateri kedua yaitu Kistintin Saumi Malik. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Ikhlasul Amal. Saya persilahkan. Peran manajer keuangan. Peran utama bagi manajer keuangan adalah sebagai berikut: menghimpun dana dari pasar keuangan yang disebut dengan keputusan perdana atau finansiation, mengidentifikasikan dana yang disebut dengan penggalangan modal atau keputusan investasi implementation. 3. Menghasilkan dana dari operasi efisien dan mengelola dana dialokasikan untuk diinvestasikan kembali instrumen atau untuk membayar dividen tunai yang disebut dengan keputusan dividen atau dividen policy. Peran utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana kegiatan jumlah cara untuk mengaksimum efisien dan efektivitas operasi perusahaan. Manajer keuangan adalah fungsi kerja di satu perusahaan yang bertugas merencanakan, menyelenggarakan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, izin melanjutkan. Tujuan perusahaan dan pentingnya aspek etika. Tujuan manajemen keuangan diperlukan karena prestasi manajer keuangan perlu dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Apabila manajer keuangan mempunyai prestasi di atas standar, berarti ia berhasil melakukan tugasnya. Etika adalah tatanan nilai, moral, dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak lain yang berkepentingan dalam organisasi. Adapun etika dalam bisnis mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang dihadapi para pelaku bisnis sewaktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah. Sedangkan dalam ekonomi syariah, konformitas atau penyesuaian bagi perusahaan terhadap etika bukanlah sebuah pilihan atau tentang masalah penentu pilihan. Manajer keuangan harus patuh terhadap norma-norma etika Islam sebagaimana yang terkandung dalam syariah. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah. 1. Keadilan. Keadilan yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. 2. Kemitraan. Kemitraan yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 3. Transparansi. Transparansi yaitu prinsip yang menekan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. 4. Universal, yaitu prinsip yang tidak membedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan. Di sini ada prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu adalah pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba atau ribit bahasa Yahudinya telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Jadi riba ini jelas dilarang karena dia adalah suatu kelebihan pinjaman yang dimana ini akan merugikan atau memberatkan orang yang diberi pinjaman. Dia akan meminjam juga karena mungkin butuh uang untuk usaha atau dan lain sebagainya, tapi orang yang memberikannya pinjaman ini malah menambahkan beban pinjaman yang mungkin bisa jadi tidak disepakati gitu atau memberatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang, yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Nah, yang selanjutnya itu menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri perdagangan yang sedang berkembang saat ini, konvensional, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas atau hajat hidup yang sifatnya terbatas. Dan sebagai modal potensial dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi uang ini bisa dijadikan suatu modal yang potensial ya. Jadi sangat besar lah untuk bisa dijadikan modal. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, contohnya judi dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Jadi spekulatif ini adalah transaksi-transaksi yang resiko ketidakpastiannya itu sangat jelas. Seperti main judi kan, belum tentu menang, kalah. Dan pada akhirnya resikonya itu besar karena pertama dosa, kedua merugikan kita juga kalau kita main judi. Yang selanjutnya itu kesucian kontrak atau perjanjian. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi resiko dan informasi atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard. Yang selanjutnya yaitu aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan. Jadi prinsip karena usaha ini harus bersandarkan sesuai syariah Islam, di mana kegiatannya itu ya nggak boleh gitu ya. Kita melakukan usaha-usaha yang menjual minuman keras karena kan dia memabukkan, babi yang sudah jelas diharamkan karena dagingnya mengandung cacing pita dan lain sebagainya. Nah, jadi prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko. Transaksi yang dilarang. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang kedua yaitu perjudian. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Mungkin kalau bisa dicontohkan, mungkin kalau seandainya kita main game Ludo gitu. Nah, ketika yang kalah itu mendapatkan tunjangan atau uang dari yang menang mendapatkan tunjangan atau dapat uang dari si kalah gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu perjudian online, perjudian zaman sekarang.
Karena di sini kan melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang kan. Nah, terus melakukan suatu permainan. Nah, yang selanjutnya yaitu penimbunan barang. Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya hingga barang tersebut berkurang di pasaran hingga mengakibatkan peningkatan harga. Nah, penimbunan barang ini di mana contohnya nih, ada sekelompok pengusaha atau siapa gitu kan, mereka itu menimbun gas gitu. Kayak mereka tuh sekarang tuh nih, contoh sekarang nih, mereka beli gas banyak gitu, sampai pada akhirnya disimpan si gasnya, nggak mereka jual sampai ketika menjelang hari raya Idul Fitri, di mana gas udah mulai berkurang di pasaran. Mereka keluarkanlah gas yang mereka timbun atau mereka beli dan mereka simpan itu. Nah, nanti ketika mereka mengeluarkan barang tersebut atau gas tersebut, itu dijual dengan harga yang fantastis besar gitulah. Karena apa? Karena di pasaran itu sudah mulai susah dicari. Nah, itu yang disebut dengan penimbunan barang, dan itu tidak dilarang oleh Islam, transaksi yang dilarang oleh Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah monopoli. Monopoli untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu penyuapan. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat hingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Yang selanjutnya itu pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, bai'al innah. Apabila dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang. Yang selanjutnya itu jual beli dengan cara talaki rukban, di mana seseorang ini mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana si penghasil atau yang mau menjualnya ini gitu ya, dia tuh nggak tahu harga pasar barang tersebut tuh berapa. Nah, contohnya kayak gini teman-teman, Ikhlas ini kan orang yang mencegatnya, sedangkan Kistintin itu adalah orang yang membawa barang perniagaan. Nah, dimana Kistintin mau menjual cabai ke pasar dan tiba-tiba di tengah perjalanan dicegat oleh Ikhlas, dan Ikhlas mau membeli barang tersebut. Nah, sedangkan Kistintin ini nggak tahu gitu harga pasaran cabai sekilonya tuh berapa gitu kan. Nah, pada akhirnya terjadilah transaksi tersebut, dan bisa jadi kan Ikhlas ini menjatuhkan harga jauh dari harga pasar yang seharusnya sekilo contohnya 20.000, Ikhlas beli dengan harga 10.000 gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang dalam banyak saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.